Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Matematika Asyik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang luas gabungan bangun datar. Mari kita simak contoh yang pertama. Luas gabungan bangun di atas adalah titik-titik cm persegi. Kita perhatikan dulu bangunnya. Kita analisa ada berapa bangun. Ya, ada dua bangun. Yang pertama bangun persegi ya. Bangun datar persegi. Ini bangun yang pertama dengan panjang sisi 14 cm. Dan bangun yang kedua ini berbentuk 3/4 lingkaran dengan jari-jari 14 cm dari titik pusat ke tepi lingkaran. Ini disebut jari-jari ya, 14 cm. Sekarang kita cari tahu apa yang ditanyakan. Yang ditanya ialah luas gabungan bangun datar tersebut. Sekarang kita cari berapa luas bangun yang pertama. Bangun yang pertama bentuknya persegi, luasnya sisi dikali sisi. 14 cm dikali 14 cm karena sisinya 14 ya. Hasilnya 196 cm persegi. Jadi luas bangun satu ialah 196 cm persegi. Lalu yang kedua, kita hitung luas bangun yang kedua. Bangun yang kedua berbentuk 3/4 lingkaran dengan jari-jari 14 cm ya. Luas sama dengan pi dikali r dikali r. Karena berbentuk 3/4, banyak kita kasih 3/4. 3/4 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. Kita coret atau kita perkecil 7 dengan 14 sama-sama dibagi 7. 3/4 dikali 22 dikali 2. 2 ini hasil dari 14 dibagi 7 ini ya, dikali 14. Sekarang kita perkecil lagi 4 dengan 2 ini, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 habis dapat 1 ya. 4 dibagi 2 2. Nah, menjadi 3/2 dikali 22 dikali 14. Biar lebih mudah, 2 ini kita perkecil lagi dengan 22, sama-sama dibagi 2. Nah, menjadi 3 dikali 11 dikali 14. 11 ini hasil dari 22 dibagi 2. 33 kali 14. Jadi 462. Jadi luas bangun yang kedua ialah 462. Sekarang kita hitung luas gabungan bangun datar tersebut. Nah, luas bangun 1 ditambah luas bangun 2, artinya luas persegi ditambah luas 3/4 lingkaran. 196 ditambah 462 hasilnya 658 cm persegi. Dipahami baik-baik. Bila kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, perhatikan bangun berikut ini. Yang ditanyakan luas daerah yang diarsir dari bangun di atas ialah titik-titik cm persegi. Kita analisis kembali. Bangun ini terdiri dari dua bangun. Bangun yang pertama berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Jari-jari dapatnya dari mana ini ya? Ini tinggi segitiganya ini sama dengan jari-jarinya. Terus bangun yang kedua segitiga dengan alasnya 14. Kenapa alasnya 14? Ini karena jari-jarinya 7, berarti jarak dari tepi ini ke pusat lingkaran itu 7 cm, berarti dari tepi ke tepi 14 cm. Tingginya 7 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan luas daerah yang diapsir. Nah, berarti luas lingkaran dikurang luas segitiga ini nanti. Nah, sekarang kita hitung. Bangun 1 berbentuk lingkaran. Luasnya pi dikali r dikali r. Berarti 22/7 dikali 7 dikali 7. 7-nya kita perkecil, yang ini sama-sama bagi 7. Berarti tinggal 22 dikali 7. 7 bagi 7 ini 1 ya. Nah, 22 kali 7 hasilnya 154 cm persegi. Luas lingkarannya ini 154 cm persegi. Sekarang kita hitung luas segitiganya. Luas segitiga ialah setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2. 14 dikali 7, alasnya 14, tingginya 7.
Kita coret atau kita bagi dulu, kita perkecil. 14 bagi 2 hasilnya 7 dikali 7, hasilnya 49 cm. Sekarang kita hitung luas daerah yang diapsir. Luas daerah yang diapsir itu ialah luas bangun pertama atau lingkaran dikurang luas segitiga. 154 dikurang 49, hasilnya 105 cm per segi. Jadi luas daerah yang diapsir ini 105 cm per segi. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Pahami yang ditanyakan luas daerah yang diapsir, Mas Ian ya. Ada dua bangun persegi dengan panjang sisi 21 cm. Bangun yang kedua lingkaran dengan diameter 21 cm. Kita cari dulu jari-jarinya. Jari-jari itu sama dengan setengah dari diameter atau diameter dibagi 2. Berarti 21 dibagi 2 hasilnya 10,5 cm. Yang ditanyakan luas daerah yang diapsir. Sekarang kita hitung dulu luas bangun yang pertama. Bangun yang pertama berbentuk persegi, berarti luasnya sisi dikali sisi. Kita masukkan 21 cm dikali 21 cm ya, sisinya 21, hasilnya 441 cm persegi. Lalu kita cari luas bangun yang kedua yang berbentuk lingkaran. Maaf, ini bangun 2 ya. Luas Pi dikali R dikali R. Berarti kita masukkan 22/7 kali 10,5 kali 10,5. 10,5 dengan 7 kita perkecil, sama-sama bagi 7. Hasilnya menjadi 22 dikali 1,5 dikali 10,5. 22 dikali 1,5 hasilnya 33. 33 dikali 10,5 hasilnya 346,5 cm per segi. Luas daerah yang diapsir sama dengan luas persegi atau luas bangun 1 dikurang luas bangun 2 yang luas persegi dikurang luas lingkaran. Luas persegi 441 dikurang luas lingkarannya 346,5. Nah, ini bila ada bilangan desimal, di sini harusnya kita kasih koma, tambahin 0 ya. 0 dikurang 5 menjadi 5. 0 ini 1 ini tadi dipinjam, 1 ini dipinjam, hasil 0 dikurang 6 nggak bisa. Pinjam ini 1 jadi 10 dikurang 6 4. 4 ini tadi dipinjam 1 masih 3 diambil 4 nggak bisa. Pinjam ini 1 jadi 13 diambil 4 9. Ini 4 tadi dipinjam 1 masih 3 dikurang 3 habis ya. Jadi hasilnya 94,5 cm persegi luas daerah yang diapsir ini. Kita lanjutkan contoh yang selanjutnya. Maaf, ini contoh yang keempat. Luas daerah yang diarsir dari bangun di atas adalah titik-titik cm persegi. Kita analisa ada dua bangun. Bangun yang pertama berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 30 cm, lebarnya 16 cm. Bangun yang kedua berbentuk segitiga dengan alasnya ini ya. Berarti panjang dari persegi panjang ini 30 cm dan tingginya berarti lebarnya persegi panjang itu sama ya 16 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan luas daerah yang diapsir. Kita jawab, bangun yang pertama persegi panjang. Luas persegi panjang ialah panjang dikali lebar. Berarti 30 dikali 16 hasilnya 480 cm persegi. Sekarang kita hitung luas bangun yang kedua. Bangun yang kedua berbentuk segitiga dengan luasnya itu setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2 ya. 30 dikali 16 dibagi 2. 16 dengan 2 kita perkecil, sama-sama bagi 2 menjadi 30 dikali 8. Hasilnya 240 cm persegi. Sekarang kita hitung luas daerah yang diapsir. Luas daerah yang diapsir ialah luas persegi panjang dikurang luas segitiga. 480 dikurang 240. Hasilnya 240 cm persegi. Bisa dipahami, apabila kurang jelas bisa ditanyakan. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.